Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Farah Mafarihul Islah. I am from class B. NIM 112019030080. I am student from Muhammadiyah Kudus University. Here I will explain about culture. Yang pertama yaitu definisi budaya. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari berbagai unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, perkakas, bahasa, bangunan, pakaian, serta karya seni. Yang kedua yaitu perbedaan budaya di Amerika dengan Indonesia. Ada beberapa perbedaan. Yang pertama, dilihat dari makanan pokok Indonesia dengan Amerika sangat jelas perbedaannya. Indonesia makanan pokoknya yaitu nasi, sedangkan Amerika lebih suka makan roti atau kentang sebagai makanan pokoknya. Yang kedua, etika dalam bergaul di Amerika terlalu bebas. Di Indonesia selalu mengedepankan etika dan moral. Yang ketiga, di Indonesia banyak sekali masyarakatnya yang lalai sehingga sering disebut kurang menghargai waktu, sedangkan Amerika sangat menghargai waktu. Mengenai budaya Indonesia dan Amerika, Indonesia dikenal dengan penduduk yang terlalu apresiatif. Yang katakan apresiatif yakni kurangnya kedisiplinan waktu dan lain sebagainya, sedangkan Amerika orang yang sangat tertib dalam memproses pekerjaan apapun dan begitu juga menghargai waktunya. Yang keempat yaitu di Amerika negara yang bekerja dalam sektor swasta bukan negeri, sedangkan di Indonesia bersifat negeri. Yang kelima, perbedaan lainnya yaitu Indonesia memiliki aturan yang jelas mengenai seragam dari mulai taman kanak-kanak bahkan hingga sekolah menengah atas. Sementara sekolah di Amerika tidak memiliki aturan mengenai seragam. Siswanya dibebaskan mengenakan pakaian apapun selama itu sopan dan rapi. Yang keenam, di Amerika anak-anak yang sudah beranjak dewasa di umur 18 tahun sudah diajarkan lebih mandiri seperti mereka dibebaskan dari rumah orang tuanya. Remaja di Amerika diharuskan tinggal tidak bersama dengan orang tuanya sejak umur 18 tahun ke atas atau sejak mereka dewasa. Tujuannya adalah agar sang anak bisa mandiri dan lebih bertanggung jawab. Budaya ini sangat berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia akan dibolehkan meninggalkan rumah orang tuanya atau hidup di rumahnya sendiri setelah anak itu menikah. Yang ketujuh, di Indonesia remaja yang sudah memasuki usia 20 tahun ke atas biasanya akan sering ditanyakan seputar kapan menikah oleh orang tua maupun kerabat terdekat. Karena hal ini dianggap sesuatu yang wajib dan diidam-idamkan semua orang. Sedangkan di Amerika, pilihan menikah itu diserahkan kepada anak itu sendiri. Bahkan, mereka tetap dapat memiliki anak meskipun tidak menikah. Dan di sini juga sudah jelas antara gaya pergaulan dari anak-anak Indonesia dan Amerika saja sudah berbeda. Yang kedelapan, cara berpakaian di Amerika cenderung lebih kasual walaupun di lingkungan kampus, sedangkan di Indonesia selalu formal. Yang kesembilan, perbedaan antara budaya di Amerika dan Indonesia yang lebih mencolok adalah yang pertama, gaya hidup di sana. Gaya hidup di Amerika cenderung bebas dari dunia pendidikan. Murid dan guru di sana tidak perlu merasa canggung, langsung memanggil nama. Yang ke-10, budaya kerja Amerika memang sangat berbeda dengan budaya kerja yang diterapkan di Indonesia. Jika budaya kerja Amerika bersifat individualis, sedangkan budaya kerja di Indonesia cenderung menerapkan sistem gotong royong atau teamwork. Walaupun begitu, jika kita sungguh-sungguh ingin bekerja di perusahaan Amerika, mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan budaya kerja yang diterapkan. Maka, pelajarilah dengan sungguh-sungguh agar kita mudah beradaptasi dengan budaya kerja Amerika tersebut. Jangan
sampai perbedaan budaya kerja menjadi kendala untuk membangun karir. Yang terakhir yaitu masakan Amerika dipengaruhi oleh orang-orang Eropa dan Amerika asli dalam sejarah awalnya. Hari ini ada beberapa jumlah makanan yang dikenal berasal dari Amerika, seperti hamburger, hotdog, keripik kentang, makaroni, dan keju, dan roti daging. Istilah apple pie seperti berasal dari Amerika, telah memiliki arti sesuatu berasal dari Amerika. Yang selanjutnya yaitu hubungan antara bahasa dan budaya. Bahasa dan budaya merupakan dua sisi mata uang yang berbeda, tetapi hubungan kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan, karena bahasa merupakan cermin budaya dan identitas diri penuturnya. Jadi, hubungan antara bahasa dan kebudayaan merupakan hubungan yang subordinatif, di mana bahasa berada di bawah lingkup kebudayaan. Nah, yang terakhir yaitu example verbal pattern, rule and style, making invitation, and directness. The first verbal pattern, yang pertama yaitu verbal pattern. Verbal pattern adalah pola-pola kata kerja bahasa Inggris. Suatu verb pada suatu kalimat mungkin diikuti noun, adjective, atau tidak diikutin apapun. Example, are you walking through the rain? The second, rule and style. Yang kedua, rule and style, yaitu perintah atau kata langsung di dalam bahasa Inggris Amerika. Example, let's go now. Third, making invitation. Yang ketiga yaitu making invitation, yaitu untuk mengajak atau mengundang, dan bisa saja dijawab dengan menerima atau menolak. Example, before we pass, can we take a picture together? Of course, you can please. The fourth, direction. Yang keempat yaitu direction, yaitu kata langsung yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Example, can you lend me your bag? Sorry, I can't let in because I'm leaving now. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.